Selamat pagi. Ini tuh masih pagi, sekitar belum jam 7 dan kita mau jalan-jalan di sekitar Blok M. Kita nih ceritanya lagi ke Jakarta untuk urusan Movie Space. Di Movie Suraya itu kemarin ada acara, jadi 2 hari kita di Tangsel. Hari kemarin malam kita sampai di hotel kita ini dan kita mau sengaja pilih daerah Blok M biar bisa explore sekelilingnya. Nanti kita juga review hotel ini tuh lucu banget. Oke, dadah! Karena ntar perjalanan kayaknya akan banyak makan dan kita pasti akan butuh air putih, jadi kita siapkan dulu air putihnya. Kita milih hotel ini tuh karena emang dari review-review orang-orang yang kita lihat itu lucu banget gitu. Ternyata beneran hotel ini warnanya warna-warni tapi enak dipandang gitu. Jadi nggak yang asal tempel warna aja gitu. Terus sebenarnya tempat ini tuh juga ada kafenya. Jadi kalau misalnya nggak nginep di hotelnya, kayaknya juga bisa sih langsung datang ke kafenya aja. Terus selain itu adalah lokasinya yang pas banget di daerah Blok M yang deket banget sama tempat-tempat yang kayak prime place-nya gitu loh. Ini tuh sebelahan sama Pasaraya kalau nggak salah ya. Jadi kita cuma tinggal jalan, ini tuh udah bisa pergi kemana-mana. Tujuan pertama kita ini kita mau ke Oma Ruiz. Bacanya gitu gak sih? Tapi ini kita kayak jalan kaki 13 menit dari sini. Marki Chop. Meski ternyata tempatnya tuh agak-agak jauh, jadi nggak yang deket banget tujuan pertama kita ini, tapi kita memutuskan untuk jalan kaki agar bisa sekaligus lihat-lihat tempat di sekitar. Sama ini tuh kan masih pagi ya, jadi jalan kaki pagi-pagi tuh masih oke banget gitu. Dan kita juga bisa sekalian ngobrol. Kebetulan juga Jakarta kemarinnya habis hujan, jadi waktu pagi ini tuh suasananya kayak oke banget. Nah ini kita udah sampai di tempatnya. Kelihatannya cepet ya, padahal sebenarnya agak jauh sih. Jadi nggak semua tempat itu buka, jadi kita lihat dulu apa yang udah buka jam 7. Harusnya sebenarnya mereka buka jam 7 semua ya, tapi sekarang jam setengah 8, mungkin karena hari Senin. Yuk kita naik. Tempat ini tuh emang dari awal kita ngeliatin di sosmed itu kita kayak penasaran banget gitu, karena dia tuh kayak bangunan tua tapi dikemas jadi kekinian gitu. Dan di sini tuh ada banyak banget brand-brand makanan yang menjadi satu di satu tempat, jadi kayak Pujasera tapi lebih next levelnya gitu. Ini alhamdulillah toko yang emang kita pengen datengin itu udah buka, jadi kita tuh kepengen banget cobain beberapa kue-kue manis dan asin dari toko ini. Karena katanya teman-teman saya yang kesini tuh pada cobain ini gitu. Kita coba 2 menu rekomendasi dari kakaknya. Yang pertama itu pakai leci, yang keduanya itu yang asin jamur kalau nggak salah. Jalan kaki sebentar. Jalan kaki kita 8 menit, kita jalan kaki ke Kurasu. Tempat kedua yang kita datengin itu adalah Kurasu, karena kita tuh sebenarnya kesini tuh sama salah satu teman kita yang memang dia tuh kepengen banget datang ke sini gitu. Karena dia kepengen ke sini, jadi marilah ini kita jadikan list tempat kedua. Waktu kita dateng, tempatnya memang kayak nyaman banget gitu. Terus semua teman-teman yang ada di sana itu tuh sangat ramah banget waktu menyambut kita dateng gitu. Mereka servingnya juga ramah banget, jadi tuh kayak oh wow, ini bisa banget sih harusnya diaplikasikan di Movie Space. Terus ternyata nggak lama kita datang, itu tempat ini jadi rame banget. Jadi bener katanya kalau Kurasu ini adalah salah satu tempat hits yang bikin orang-orang itu nyaman dan betah di dalamnya. Tapi emang semua detail-detailnya, terus kenyamanannya, ambience-nya itu juara sih. Jadi nggak heran kalau ini tuh nyaman banget.
Selanjutnya kita lanjut lagi perjalanannya. Jadi sebenarnya sebagai manusia ambis itu aku tuh udah nulis banyak banget list yang harus kita datengin di daerah Blok M ini, karena emang lucu-lucu banget dan bagus-bagus gitu. Sampai kita tuh bingung mana dulu yang harus dilakukan. Makanya kita langsung aja jalan dan untuk mencari mana yang harus didatengin. Karena kita tuh nggak bisa lama-lama. Sore kita harus sudah segera balik lagi ke Malang. Nih kan ini lucu banget ya. Ini tuh juga masuk ke dalam list tapi kita nggak datengin. Terus kita keliling lagi. Kita sempat mampir juga ke Pedi Store. Sebenarnya kita udah pernah kesini di Bandung, tapi kita penasaran karena wow, ada juga dia di Blok M. Tapi ternyata kita cuma ngeliat singkat dan keluar lagi karena ya kita kan juga nggak mau belanja apa-apa ya. Kita lanjut untuk mencari hal-hal lainnya di sana. Tapi ini lucu banget sih jujur. Warna-warninya kayak kita banget, aku banget maksudnya. Kita juga sempat mampir penasaran di bawah Blok M ini ada apa ya? Kok katanya ini juga cukup rame, tapi waktu kita kemarin ke sana nggak rame juga karena ini lihat nih banyak tempat-tempat tutup. Ternyata di sini itu ada banyak barang-barang second gitu, thrift store gitu. Tapi kita kurang cocok, jadi kita cuma ngeliat-ngeliat skimming sekilas gitu. Oh kayaknya kurang nyaman, apalagi kita juga masih kepengen datengin banyak banget tempat lainnya gitu. Jadi kita nggak lama lanjut lagi ke tempat lainnya. Nah di pojok ini ada dendeng, kayaknya penasaran tapi mungkin lain kali. Udah apa nih orang-orang rame-rame? Ternyata ada tiramisu vending machine gitu. Pesannya lewat tab yang ada di depan situ. Terus kita bayar dan kita tinggal tunggu tiramisunya keluar. Ini lucu banget karena tiramisunya didorong sama orang dari dalam. Tapi menarik sih. Dan waktu kita coba tiramisunya enak. Lalu kita juga mampir ke Oma yang kita tuh juga udah penasaran banget, kepengen ngerasain vibes-nya bertemu oma-oma di sebuah tempat makan. Ini tuh seru banget sih karena emang kita udah pengen kesini. Nah, emang rencana kita di sini tuh adalah untuk sarapan karena di sini tuh menjual makanan-makanan keluarga gitu, comfort food yang kayak ala-ala dibuat sama oma. Nah, ini ada pilihan menunya. Menurut kami sih harganya cukup terjangkau untuk daerah sini ya. Dan kita sempat ngobrol sekilas sama oma, tanya tentang cerita tempat ini, ada sejarah-sejarahnya, kita diceritain juga gitu. Terus ternyata sitting table-nya itu nggak cuma ada di lantai 1, tapi mereka itu punya 3 lantai. Jadi kita bisa untuk duduk di lantai 1, 2, atau 3. Yang mana setiap lantainya itu punya dekorasi-dekorasi sendiri yang menurut kami itu cukup detail banget dan sangat dipikirin gitu. Membuat kami yang manusia punya cafe ini tuh kayak oh wow, ini bisa gini ya, bisa gitu ya. Bangunannya tuh kecil, memanjang tapi hangat gitu. Ini lantai 2-nya tempat kita makan. Di sini tuh area minuman sama ada satu hal yang menarik, yaitu ada sebuah tempat yang isinya adalah ucapan-ucapan dari cucu-cucu oma gitu. Nah, makanan di sini tuh kayak mengobati kerinduan gitu. Apalagi di ibu kota ini kan banyak banget perantau ya. Pasti kebayang sih mereka makan di sini tuh untuk salah satunya mengobati kerinduan. Makanya waktu kita lihat di ucapan-ucapan tadi itu banyak banget ucapan yang kesini karena kangen oma di rumah gitu. Dan di sini omanya itu kayak bisa mengobati, mengisi peran itu gitu. Keren sih. Kalau misalnya kita ke Jakarta lagi, kita mungkin akan kesini lagi karena kita cukup puas dengan semuanya, pelayanannya, suasananya, makanannya, juara. Karena kita memang harus check out jam 12, jadi kita segera balik ke hotel. Halo, gitu ya keliling-keliling. Kita sekarang mau check out hotel dulu, habis itu kita lanjut keliling-keliling lagi karena masih banyak yang harus kita explore dan kita masih punya waktu sebelum kita pulang ke Malang jam 4 nanti. Ini jam 11. Tempat pertama yang kita datengin setelah dari hotel tadi itu adalah Gramedia ini. Karena kebetulan kita tuh penasaran sama Gramedia yang katanya baru renovasi dan jadi salah satu Gramedia yang bagus banget ini. Nah ternyata beneran, tempatnya itu dekorasinya sangat tidak seperti toko yang kaku gitu ya, yang putih terus barang-barangnya terdisplay dengan kaku gitu. Tapi ini tuh lebih ke kayak nyaman di mata gitu. Lampu-lampunya pakai warna-warna warm white atau kuning juga. Jadi kita ngelihatnya tuh kayak
seneng gitu. Ternyata rame banget sih di Gramedia saat waktu kita datang ini, karena memang ini tuh juga hari libur sekolah dan di tengah keramaian juga kan ini sebenarnya. Kita seneng sih ngelihat banyak sudut-sudut di mana orang itu bisa baca, karena biasanya kan kalau Gramedia dulu kan kayak ya udah toko buku aja gitu. Tapi sekarang itu kayak memfasilitasi orang-orang yang memang kepengen baca buku, ada area-area tertentunya. Beberapa bukunya juga dibuka, jadi kita boleh untuk membaca. Ada stempelnya gitu kalau misalnya kalian merasa bahwa ingin membaca buku. Jadi gak semua bukunya bisa dibuka ya, buku-buku tertentu aja. Tapi itu udah lebih dari cukup untuk sebuah toko buku. Halo, kita lagi ke Gramedia, salah satu cabangnya Gramedia yang habis renovasi dan dia itu cakep banget. Desainnya sangat-sangat menarik untuk kita lihat. Warna-warnanya tuh nggak menyakitkan mata, dia sangat calming dan banyak sudut-sudut yang dipikirin dengan sangat detail banget. Mantap. Ini tuh ada cerpen pilihan Kompas dari tahun 92, 93, 94 dan kita bisa melihat dia sampai tahun 2018. Ini kayaknya cerpen-cerpen yang cukup berat karena kita bisa lihat ini sebenarnya. Sebenarnya secara ambisi masih banyak banget tempat yang pingin kita datengin di daerah Blok M ini. Tapi karena sebenarnya kita udah check out dan kita sadar diri bahwa setelah itu barang kita banyak banget dan berat, jadi kita akhirnya berdiam diri di sini untuk kerja sambil menunggu jam kepulangan kita nanti.